Baik, selamat siang untuk abang dan kakak semua yang telah hadir di ruang virtual kita pada siang hari ini. Sebagai biasanya untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita awali di dalam doa. Untuk itu kami minta kesediaan daripada Bang Indra untuk membawa kita dalam doa, Bang. Untuk itu Bang Indra silakan, Bang. Baik, Bapak Fasil beserta Bapak Ibu Guru, mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Saya bawa dengan agama Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada siang hari ini kami dapat berkumpul kembali di ruang Zoom kami ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi akan kami mulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkaulah yang bersama dengan kami. Berkati Bapak fasilitator kami, supaya Bapak itu hendak memberikan yang terbaik untuk masa depan kami ke depannya. Inilah doa yang kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Bang Indra yang telah membawa kita di dalam doa. Selamat siang dan selamat bergabung saya ucapkan kembali untuk abang dan kakak semua yang telah bergabung di ruang virtual kita di siang hari ini, yaitu di hari Selasa 19 November 2024. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, pertemuan kita di siang hari ini kita akan membahas kembali tentang refleksi aksi nyata yang telah abang-abang dan kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing. Jadi pertemuan kita hari ini abang dan kakak, kita akan merefleksikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah abang dan kakak lakukan terkait dengan pembuatan aksi nyata di sekolah abang dan kakak-kakak masing-masing. Untuk itu abang dan kakak tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, karena sesuai dengan yang telah saya sampaikan di grup kita, karena hari ini saya tidak berada di kampung, saya lagi di Medan ini abang dan kakak, jadi saya harap nanti kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan saya juga akan memberikan semaksimal mungkin. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di dalam terkait dengan pembuatan aksi nyata yang telah abang-abang dan kakak-kakak lakukan, mungkin bisa saja ada kendala-kendala atau halangan-halangan yang telah abang dan kakak hadapi. Jadi untuk itu kita akan mencoba merefleksikan tentang apa dan bagaimana cara abang dan kakak semua untuk membuat aksi nyata yang telah abang dan kakak-kakak lakukan. Untuk itu saya ingin pertama kali menyapa Bang Frans. Untuk Bang Frans, mari dulu kita berbagi Bang di sini bagaimana pelaksanaan aksi nyata yang abang lakukan. Apa ada hal-hal yang menjadi kendala ataupun hal-hal yang abang temukan terkait dengan pembuatan aksi nyata yang telah abang lakukan. Untuk itu silakanlah kepada Bang Frans untuk berbagi kita di sini, karena nanti saya akan menanyakan kita satu-satu Bang semua terkait dengan pembuatan aksi nyata yang telah abang dan kakak-kakak lakukan. Karena bisa saja nanti masalah yang dihadapi Bang Frans berbeda juga dengan yang dihadapi oleh Bang Saud, Bang Indra, Kak Rusmoli, Kak Delima, dan yang lainnya juga. Jadi untuk itu yang pertama saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Frans terkait dengan pembuatan aksi nyata yang telah abang lakukan. Untuk itu silakan Bang Frans. Baik, terima kasih Abang Fasilitator telah memberikan saya kesempatan untuk mengulang kembali atau merefleksikan kembali terkait aksi nyata yang sudah saya upload di YouTube dan sudah saya buatkan tugas saya. Baik, untuk aksi nyata yang saya buat yaitu tentang materi senam lantai guling depan, di mana tujuan pembelajaran yang saya buat adalah peserta didik mampu mempraktekkan secara pribadi gerak senam lantai, gerak guling depan dengan penuh percaya diri. Adapun pelaksanaan yang saya buat adalah di mana pada saat pelaksanaan aksi nyata saya memiliki kendala. Yang pertama itu masalah siswa, di mana siswa tidak fokus karena
Pada umumnya saya memberikan langsung ke materi, dan sekarang melalui strategi yang sudah kita pelajari di modul 21.1 sampai 2.6, di situ sudah saya tuangkan itu, sehingga peserta didik lebih tidak fokus. Tapi untuk hal menariknya, peserta didik lebih mampu melaksanakan pembelajaran yang saya buat. Seperti itu kira-kira yang bisa sampaikan Bang Fasil. Terima kasih Bang Fasil. Baik, tadi Abang bilang ada kendalanya di situ di mana peserta didik tidak fokus, Bang. Ini Ya Bang. ketidakfokusannya ini karena apa dan apa upaya yang Abang lakukan sehingga peserta didik ini menjadi fokus? Karena ini termasuk dengan studi kasus, Bang. Karena ketika peserta didik tidak fokus, takutnya nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran Abang itu kan nggak bisa tercapai. Karena apa? Karena peserta didik tidak fokus di dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Bang Frans. Jadi kira-kira menurut Bang Frans, apa yang Bang Frans lakukan untuk menghadapi masalah ini? Untuk itu silakan, Bang. Oke Bang. Di awal pembelajaran kan Bang, kita membuat strategi, di mana strategi yang saya buat itu di dalam kelas, dan di pertemuan intinya di luar kelas. Berarti ada dua konsep yang saya buat. Awalnya mereka bingung apa yang saya kerjakan. Dan di situ saya membuat, dalam video saya membuat apresiasi melalui gerak untuk memicu uh, motivasi siswa, dan ternyata mereka lebih tertarik dan mereka menjadi fokus saat melakukan uh, pembelajaran yang saya buat. Seperti itu kira-kira yang bisa saya buat Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frans yang telah berbagi kepada kita di sini terkait dengan pembuatan aksi nyata yang dilakukannya. Selanjutnya, saya ingin dengarkan tanggapan dari Kak Delima. Bagaimana pelaksanaan aksi nyata yang Kak Delima lakukan di sekolah Kakak? Untuk itu, silakan Kak Delima. Ya, terima kasih Pak Fasil izin menjawab. Jadi Iya Kak, silakan Kak. kendala yang saya hadapi pada saat melakukan aksi nyata di sekolah saya, yang pertama karena ini musim hujan di sini Pak Fasil. Jadi Ya Kak. anak-anak itu bagaimana saya bilang, terkadang berhenti dulu, hujan Bu. Jadi apa perlu saya bilang, saya nggak bisa memaksakan mereka. Terkadang ada sebagian, ya Bu kita lanjut saja karena gerimis saja katanya. Tapi ada sebagian tidak usah Ibu. Itu masalah keadaan cuaca Pak Fasil. Kemudian anak-anak merasa waktu mereka saat melakukan praktek itu seperti singkat begitu. Mengapa Ibu gerakannya hanya satu kali mencoba saja, tidak berulang seperti biasa kita lakukan. Jadi saya jelaskan sama mereka, ini sudah diberi durasi, jadi kita harus mengikuti durasi ini. Itulah Pak Fasil kendala saya yang saya hadapi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Delima. Kemarin kalau saya tidak salah ya Kak Delima, masalah ini ada muncul kemarin ya Kak Del, pada saat ujian PPG piloting kita, di mana guru itu dihadapkan dengan situasi pada waktu itu terjadi musim hujan. Nah, ketika terjadi musim hujan, langkah apa yang akan kita lakukan? Kira-kira seperti itu ya Kak. Nah, jadi nanti Kakak untuk Kak Delima terkait juga dengan masalah cuaca yang Kakak sampaikan, saya rasa itu harus bisa kita atasi Kak. Caranya seperti apa? Bisa saja nanti Kak, pembelajaran yang Kakak lakukan itu dalam pembuatan aksi nyata itu sebenarnya tidak serta-merta harus berada di luar kelas. Bisa saja Kakak melakukannya itu di dalam kelas berupa penyampaian materi. Tidak harus melalui kegiatan pembelajaran praktik. Tetapi yang penting, yang paling utama di situ Kak, di dalam pembuatan aksi nyata itu nanti
walaupun nanti contohnya berubah jadi di dalam ruangan kelas, ingat abang dan kakak-kakak semua, yang paling utama itu adalah tujuan pembelajarannya itu harus jelas. Itu dulu yang pertama. Karena apapun ceritanya abang dan kakak, ketika kita tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, kemungkinan kita tidak akan tahu sampai ke arah mana atau sampai sejauh mana pembelajaran itu akan kita lakukan. Jadi saya harap untuk kita semua di sini, abang-abang dan kakak-kakak semua, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah selaku guru PJK yang hebat, kita harus mampu membuat atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Untuk itu terima kasih untuk Kak Delima. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Saud. Menurut Bang Saud, bagaimana pelaksanaan aksi nyata yang Abang lakukan di sekolah Abang? Apakah ada kendala atau tidak? Untuk itu marilah berbagi kita di sini, Bang. Untuk itu silakan Bang Saud. Terima kasih Bang, izin menjawab Bang. Ya Bang. Yang pertama dari kendala yang pertama memang awalnya saya buat seperti yang pernah kita pelajari juga tuh pertemuan, istilah sistem membuat gambar suatu gambar disangkut pautkan kepada materi, atau salah satunya itu cooperative learning. Jadi saya bawa di situ, yang pertama mereka kesulitannya hanya gambar, terletak di gambar. Karena mereka masih ini baru, saya pun karena saya tertarik akan metode yang kemarin kita buat itu, mereka kesulitannya cuma mereka berpikir ada gambar sapu hubungannya apa. Nah, terletak di situ dan menggambarnya, karena mereka bilang, Pak, olahraga jarang menggambar Pak, paling gambar lapangan, gambar apa. Tak udah itu Pak, nggak pernah, jarang itu Pak olahraga itu Pak menghubungkan gambar dengan materi. Nah, di situ ya kendalanya Bang. Nah, di situ aja kendalanya yang membuat jadi menariknya pembelajaran itu memang dikatakan aktif, tapi kalau guru yang lain atau kepala sekolah saya melihat itu ribut. Tapi saya tantang selalu, itu bukan ribut, tapi karena saya menggunakan metode kelompok, yang dimana metode kelompok ada pemecahan masalahnya, ada yang memberikan umpan balik, ada juga yang memberikan penugasan, ada atau secara tidak langsung Bapak Ibu atau suster saya bilang itu kayak cooperative learning. Di situ mereka lebih aktif dan mereka lebih antusias akan metode seperti itu. Itu yang membuat ada perubahan setelah di PPG ini, banyak bisa dibalik-balikkan, atau seperti yang dibawa Bang Indra kemarin itu ada model SEM. Tapi saya membawakannya kebetulan itu memang materi saya gak ada di kelas 7 dan kelas 8 gak bebas. Memang kebetulan memang tidak mungkin ada kolam di sekolah. Saya membuat pembelajaran yang bagaimana bisa mereka membayangkan bahwa renang ini seperti ini dengan bantuan media video atau YouTube yang saya unggah, dan ada juga ketika saya berenang saya ambil jadi bukti nyatanya. Jadi mereka ngambil membayangkan apa yang didapat mereka itu akan ditempelkan jadi bentuk stick juga kembali Bang. Seperti itu, jadi agak menarik hidup dia. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Saud. Artinya tadi esensinya dapat, yaitu keterlibatan aktif serta itu dapat ya Bang ya. Oke, terima kasih untuk Bang Saud. Selanjutnya saya ingin dengarkan jawaban dari Bang Fernando. Menurut Bang Fernando, bagaimana pelaksanaan pembuatan aksi nyata yang Abang lakukan di sekolah Abang? Untuk itu silakanlah berbagi di sini kita Bang. Bang Fernando. Baik, kita langkahi dulu Bang, itu mungkin ada kendala. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Indra. Untuk itu silakan Bang Indra. Baik, terima kasih Pak Fasil. Saya pun kurang pahamnya itu kemarin tapi saya coba dari pertemuan kita yang kemarin, kurang lebih dari seminggu kita tatap muka di sekolah. Yang pertama saya buat dengan menggunakan peta konsep. Saya suruh anak-anak itu memilih tentang apa yang bisa orang itu gambarkan, dan saya tidak menentukan mau gambar apa. Orang itu saya buat untuk mandiri, lalu saya buat dia bentuknya berkelompok. Dalam kelompok itu
anak-anak saya lihat aktif semua Pak Fasil. Ada juga yang tidak aktif. Tahulah Bapak di SD ini Pak Fasil kan agak beda sedikit untuk masalah siswanya. Gimana lah kita bilang karena SD ini kan masih jiwanya masih anak-anak. Nah, tapi mayoritas saya lihat siswa saya itu aktif pada saat melakukan gambar, dan orang itu juga saya perhatikan saling memberikan ide atau masukannya masing-masing. Nah, setelah itu saya buat dengan prakteknya memberikan sistem SEM, Sport Education Model. Saya buat di mana siswa itu bisa menjadi guru, bisa juga membuat sebagai pembelajar gitu Pak Fasil, yang mempunyai basic dalam materi yang saya sampaikan. Kemarin kebetulan kami sudah masuk di bela diri karena ada beberapa orang siswa yang aktif dalam bela diri dalam kegiatan di sekitaran Tarutung. Maka saya buat anak-anak itu sebagai gurunya dan siswa yang lain atau yang kelompok yang lain sebagai peserta didiknya. Saya lihat Pak Fasil, setelah saya buat seperti itu, siswa sebagai guru, maka minat belajar siswa itu juga ada. Artinya motivasi siswa itu ada, tumbuh sendirinya. Artinya, kenapa si teman itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan saya dengar-dengar dalam kelompok itu setelah latihan, kamu di mana latihannya? Bisa nggak gabung? Jadi seperti itu. Jadi ada rasa ingin mengetahui bagaimana bela diri itu, terutama karate kemarin. Demikian Pak Fasil yang bisa saya tanggapi Pak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Indra yang telah berbagi pengalamannya kepada kita semua di sini terkait dengan pembuatan aksi nyata. Selanjutnya saya ingin dengarkan tanggapan dari Bang Fernando. Bang Fernando, halo Bang. Bang Fernando. Baik, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak semua. Di dalam pembuatan aksi nyata ini, abang dan kakak, sebenarnya ini kemarin kita sudah membahas kurang lebih selama 1 minggu kita yang berada di Sipaholon kemarin, abang dan kakak. Saya cuma sedikit pengen menambahkan kita di sini, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, terkait dengan pembelajaran maupun pembuatan aksi nyata terkait tugas kita, abang dan kakak, ada beberapa hal yang harus abang-abang dan kakak-kakak perhatikan. Yang pertama itu adalah penentuan tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran. Abang dan kakak-kakak semua, sebelum kita memberikan pembelajaran lebih lanjut kepada peserta didik, kita itu harus menyampaikan tujuan pembelajaran dulu secara nyata dan jelas. Nah, misalkan hari ini tentang permainan kalau senam lantai, mungkin yang mau dicapai oleh peserta didik ini adalah melakukan guling depan. Jadi itu harus kita jelaskan dulu abang dan kakak. Nah, setelah itu kita jelaskan, kita juga nanti harus melihat keaktifan siswa itu abang dan kakak. Nah, supaya apa? Supaya pembelajaran yang kita lakukan itu dikatakan efektif apabila peserta didik itu terlibat aktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Jangan-jangan saya takutnya di pembelajaran yang kita lakukan itu ada sebagian siswa itu ikut melakukan kegiatan pembelajaran, sebagian lagi ada yang pergi mondar-mandir, sebagian lagi ada yang sibuk-sibuk dengan jajan. Nah, jadi kalau seperti itu posisinya abang dan kakak, itu tidak bisa dikatakan efektif. Tetapi pembelajaran itu dikatakan efektif dan efisien ketika pada saat pembelajaran itu berlangsung, kita sebagai motivator atau sebagai fasilitator atau sebagai guru harus dapat mengarahkan seluruh peserta didik kita itu untuk terlibat aktif terkait dengan materi yang kita sampaikan abang-abang dan kakak. Jadi jangan sampai ada peserta didik kita itu yang tidak terlibat aktif. Apalagi
kita tahu bersama siswa perempuan ini. Siswa perempuan ini mungkin kadang masih terlalu banyak alasan untuk tidak ikut di dalam pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Tapi apapun masalahnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian, keterlibatan peserta didik aktif ini harus kita upayakan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mendengarkan dulu jawaban dari Bang Heri terkait dengan pembuatan aksi nyata yang abang lakukan, Bang Heri. Bagaimana pelaksanaan aksi nyata yang abang lakukan di sekolah abang? Apa-apa saja yang abang hadapi? Untuk itu, marilah kita berbagi di ruang virtual kita ini, Bang. Untuk itu, silakan Bang Heri. Setelah ini nanti dilanjutkan oleh Kak Fitri. Silakan Bang Heri. Kalau gitu langsung aja Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Oke, baik. Abang dan kakak, selanjutnya tadi yang saya bilang di situ adalah keterlibatan aktif siswa. Kemudian yang ketiga, abang dan kakak, kita masuk ke strategi atau ke gaya mengajar. Gaya mengajar yang kita gunakan ini harus bisa kita sesuaikan sesuai dengan materi yang mau kita sampaikan abang dan kakak. Kemarin kita sudah simulasikan bahwa gaya mengajar itu ada beberapa macam gaya mengajar yang sudah kita praktikan itu. Kalau saya tidak salah itu ada 11 gaya mengajar. Jadi ya dari 11 gaya mengajar yang telah abang-abang dan kakak-kakak pahami, silakanlah nanti abang memilih gaya mengajar yang paling sesuai dengan materi yang abang dan kakak sampaikan pada saat itu. Jangan nanti gaya mengajar yang abang gunakan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi akan lebih efisiennya pembelajaran itu apabila gaya mengajar yang kita gunakan ataupun strategi mengajar yang kita gunakan itu sesuai dengan materi yang kita sampaikan pada saat itu. Nah, setelah itu abang-abang dan kakak-kakak, terkait juga tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Frans ini, karena itu adalah suatu masalah di mana adanya peserta didik ini tidak fokus atau tidak antusias. Nah, jadi apa yang mau kita lakukan? Di situ kita harus melakukan yang namanya pendekatan individual. Pendekatan individual ini abang-abang dan kakak-kakak semua, kita bisa langsung menanyakan kepada peserta didik dan bisa juga kita memberikan penilaian. Nah, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya itu bisa kita buat secara korektif atau secara evaluatif. Nah, secara korektif ini artinya apa? Korektif ini adalah kita memberikan penilaian atau kita bisa memberikan pujian terhadap peserta didik yang mampu melakukan gerakan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Atau bisa saja kita dapat memberikan pujian ini kepada peserta didik ketika apa yang kita tanyakan kepada peserta didik itu dapat dijawab dengan baik. Kemudian ada juga namanya penilaian evaluatif abang-abang. Ini penilaian evaluatif ini lebih condong kepada praktik pembelajarannya. Misalkan seperti ini abang dan kakak. Ketika kita masuk materi passing bawah bola voli, nah mungkin di situ nanti kita mengevaluasi bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan passing bawah yang dilakukan oleh peserta didik kita. Apakah passing bawah yang dilakukannya itu sudah baik atau tidak? Nah, bisa saja nanti kita evaluasi dia, misalkan si A gerakan ayunan kakimu masih kurang seperti ini. Kemudian ayunan tanganmu ketika melakukan passing bawah, maunya tangannya itu harus diluruskan. Atau di dalam permainan sepak bola ketika kita menendang bola, bisa saja posisi kakinya dengan perkinan bola bagaimana. Itu adalah bersifat evaluatif. Artinya, kita sebagai guru harus mampu juga abang dan kakak mengevaluasi gerakan yang dilakukan oleh peserta didik. Apakah gerakan itu sudah bagus atau tidak? Jadi bisa kita memberikan masukan terhadap peserta didik ini. Nah, jadi saya bilang tadi, ketika peserta didik itu sudah baik melakukan, jangan kita gengsi abang dan kakak untuk memberikan pujian. Karena ketika apa? Ketika kita sudah memberikan pujian kepada salah satu peserta didik itu, mungkin peserta didik yang lain akan lebih tertantang lagi untuk bisa menyamai dia. Seperti yang disampaikan oleh Bang Indra tadi. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu harus bisa dipahami oleh kita sebagai guru abang-abang dan kakak-kakak sekalian.
Dan kemudian juga tadi dari sekian banyak tadi abang dan kakak menjelaskan terkait dengan pembuatan aksi nyata ini, satu yang tertinggal abang dan kakak yang tidak ada abang dan kakak sampaikan. Kemarin itu juga sudah selalu saya sampaikan abang-abang dan kakak-kakak semua, itu adalah terkait dengan keselamatan belajar. Keselamatan belajar ini harus kita prioritaskan abang dan kakak. Jangan-jangan nanti pada saat pembelajaran PJOK, anak kita ada yang terluka, anak kita ada yang terkilir. Nah, ketika itu terjadi abang-abang dan kakak, yakinlah ke minggu-minggu berikutnya atau kepada pertemuan-pertemuan berikutnya, peserta didik ini akan merasa takut untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena melihat dari kondisi teman-temannya. Karena kebanyakan pada saat pembelajaran PJOK, teman-temannya banyak yang celaka, banyak yang cedera. Jadi itu harus kita perhatikan juga abang dan kakak. Terkait dengan keselamatan belajar ini, itu tergantung pada materi yang akan bang dan kakak lakukan. Jangan-jangan nanti seperti yang disampaikan oleh bang apa tadi ya, yang masuk ke bang Frans di sana untuk melakukan guling depan. Kayak manalah nanti peserta didik melakukan guling depan kalau tidak ada matras. Nah, tidak mungkin berani kita membuat peserta didik ini melakukan guling depan di lapangan. Takutnya nanti ketika kita paksa mereka melakukan guling depan di lapangan, bisa saja nanti kepalanya kena batu, punggungnya juga kena batu atau yang lain-lain segala macam, yang bisa menyebabkan peserta didik ini mengalami kesakitan. Nah, jadi itu abang dan kakak harus kita perhatikan. Nah, kemudian juga kemarin mungkin abang dan kakak masih teringat yang disampaikan oleh tim modef kita yang dari Kementerian GTK, bahwa di dalam pembelajaran itu abang dan kakak ada 3 hal yang harus abang-abang dan kakak-kakak ingat. Yang pertama itu adalah choice. Choice itu apa abang dan kakak? Bagaimana perasaan peserta didik kita itu ketika menerima pembelajaran yang kita berikan. Hampir berhubungan lainnya abang dan kakak terkait dengan kemauan dan kemampuan peserta didik. Kemauan dan kemampuan peserta didik. Nah, jadi kita sebagai guru PJOK abang dan kakak harus bisa membuat perasaan peserta didik itu senyaman mungkin. Terkaitlah itu tadi dengan berhubungan juga dengan keselamatan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran kepada peserta didik ini abang dan kakak, kita harus mengupayakan peserta didik yang kita ajarkan ini dalam perasaan yang nyaman dan tenang. Ketika mereka sudah nyaman, ketika peserta didik sudah tenang, maka kemungkinan besar mereka akan lebih enjoy di dalam menerima pembelajaran yang akan kita berikan kepada masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua, abang dan kakak, itu ada namanya voice. Apa itu voice? Dalam voice ini adalah ilmu apa yang mereka dapat setelah kita memberikan pembelajaran itu. Jangan-jangan ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya nggak ngerti apa-apa, Bang. Nah, itu masalah. Jadi kita sebagai guru harus dapat memberikan paling tidak dari apa yang kita berikan kepada peserta didik, paling tidak satu pun harus bisalah dipahami oleh murid itu. Supaya apa? Supaya kita merasa tenang. Saya pribadi jujur ya, ketika saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik abang dan kakak, ketika saya tanya peserta didiknya tidak ada yang tahu, saya merasa sedih, Bang. Berarti selama saya memberikan pembelajaran itu, peserta didik ini nggak paham, nggak konsen, nggak menerima gitu. Jadi kita sebagai guru PJOK juga abang dan kakak, kita tidak terlepas dari apa yang didapat oleh peserta didik ketika kita sudah memberikan pembelajaran. Itu dia. Ingat, ketika yang pertama tadi itu adalah membuat perasaan peserta didik kita senang, kemudian setelah mereka merasa senang, kemungkinan besar mereka akan mendapat ilmu atau mendapat nilai-nilai yang penting dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian poin yang ketiga yang paling utama itu ada bang dan kakak, kemarin itu adalah ownership-nya. Ketika tadi sudah senang, ketika sudah ada yang didapat, maka ke pertemuan selanjutnya, peserta didik ini akan merasa tertantang lagi. Peserta didik ini akan menunggu kita lagi. Peserta didik ini akan mempersiapkan dirinya lagi lebih baik ketika kita akan memberikan pembelajaran kepada minggu-minggu yang akan datang. Nah, ketika perasaan siswa tidak kita jaga, ketika apa yang kita berikan tidak dipahami oleh peserta didik, saya yakin dan percaya peserta didik ke pertemuan berikutnya juga tidak akan merasa senang dia, tidak akan merasa tertantang dia untuk mengikuti atau menerima pelajaran yang akan kita berikan. Jadi ketiga hal ini abang dan kakak harus kita ingatkan
Yang pertama tadi adalah membuat peserta didik ini merasa nyaman senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, peserta didik ini harus dapat mendapatkan ilmu yang akan kita berikan. Dan yang ketiga itu adalah hari esok akan lebih baik. Artinya pembelajaran selanjutnya peserta didik ini sudah akan termotivasi, sudah akan merasa nyaman, sudah akan menunggu kita untuk menerima pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, itulah yang penting sekali abang-abang dan kakak-kakak harus pahami dan harus kita lakukan sebagai guru PJOK. Jangan sampai pembelajaran yang kita lakukan itu pembelajaran yang tidak berdampak kepada peserta didik. Jadi harus ada dampaknya abang-abang dan kakak-kakak semua. Jadi itu sedikit tambahan untuk kita semua di sini. Untuk kedepannya saya dan percaya abang-abang dan kakak-kakak sekalian dapat menerapkannya itu dengan baik. Nah, untuk itu kita ingin mendengarkan juga tanggapan dari Bang Dipu. Bagaimana pelaksanaan aksi nyata yang abang lakukan di sekolah abang? Untuk itu silahkan Bang Dipu. Bang Dipu. Baik, mungkin abang itu dari ada gangguan juga ya. Nah, kita lanjut abang-abang dan kakak-kakak. Setelah kita memberikan pembelajaran atau setelah kita melakukan aksi nyata kemarin abang dan kakak, ada 3 hal baru yang akan abang dan kakak-kakak wajib pahami. 3 hal baru ini yang pertama itu adalah menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan. Menciptakan lingkungan belajar untuk memenuhi tingkat kebutuhan abang-abang dan kakak. Nah, menurut abang dan kakak yang dimaksud dengan memenuhi tingkat memenuhi atau menciptakan kenyamanan lingkungan belajar ini untuk memenuhi kebutuhan yang seperti apa ini abang dan kakak? Untuk itu saya ingin dengarkan tanggapan dari Bang Frans. Halo Bang. Halo, menurut abang yang dinyatakan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan ini seperti apa, Bang? Baik Bang, menciptakan kenyamanan kebutuhan belajar artinya Bang, sebagai guru kita harus mampu mengenali karakteristik peserta didik kita. Itu yang pertama Bang. Yang kedua Bang, kita sebagai guru PJOK harus mampu membuat pendekatan, baik pendekatan holistiknya, inquiry-nya seperti itu Bang. Dan yang selanjutnya Bang, membuat bagaimana struktur pembelajaran itu yang menyenangkan. Contohnya Bang, penyajian tugas geraknya fokus pada gerak tertentu, apakah kita bisa mendefinisikannya dengan jelas atau mendalam seperti itu Bang. Baru yang terakhir itu saya rasa Bang, pembelajaran harus mempunyai kriteria pembelajaran yang efektif lah Bang, seperti dalam pembelajaran memperbaiki contohnya Bang, dalam senam itu kita sebagai guru memperbaiki keterampilan gerak siswa. Itu yang pertama Bang, mengoptimalkan waktu untuk praktek. Baru yang ketiga itu kita dapat menyesuaikan dengan level kemampuan peserta didik Bang. Yang terakhir kita dapat mengintegrasikan ilmunya ranah psikomotornya, afektifnya, dan kognitifnya Bang. Dan yang terakhir itu pengembangan kontennya, itu aja Bang. Di mana pengembangan konten ini guru harus dapat merancang pembelajaran yang berfokus pada penguasaan keterampilan motorik dan selanjutnya menyediakan aktivitas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dan yang terakhir itu mendorong siswa berpikir dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Frans yang telah memberikan kepada kita masukan yang begitu baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Frans ini
dapat kita terapkan di dalam pembelajaran PJOK kita di masing-masing sekolah kita. Selanjutnya saya ingin mendengarkan juga jawaban dari Bang Saud. Menurut Bang Saud, bagaimana cara Abang untuk menciptakan kenyamanan di dalam proses pembelajaran itu untuk mencapai tujuannya? Itu silakan Bang Saud. Terima kasih Bang. Yang pertama, setelah kita tatap muka kemarin, yang pertama yang saya bawakan adalah membuat kesepakatan kelas supaya di antara ketika proses belajar mengajar ada kesepakatan kapan saya akan bicara, kapan saya akan diam, dan kapan saya akan bergerak, dan kapan mereka yang harus bergerak. Contohnya seperti apakah mereka harus berbentuk kelompok atau tidak dan berapa jumlahnya, itu pertama disepakati. Yang kedua, sistem pemberian nilai ketika dalam kelompok, apakah perorangan atau kelompok. Apabila mereka mengatakan kelompok, apakah saya akan bertanya kembali apakah ada bantuan dari nilai pribadi. Yang pertama. Yang kedua, saya membuat bagaimana situasi kelompok, karena saya langsung membawa pembelajaran di kelompok. Saya akan membuat bagaimana proses dalam belajar kelompok itu aktif satu sama lain, tetapi bukan menjadi aktif tidak terarah. Yang ketiga, yang membuat nyaman itu adalah bagaimana mereka berani mengungkapkan pendapat mereka dari materi yang dibahas, tetapi tidak ada yang mengolok-olok, contohnya apabila mereka salah. Tetapi mereka harus memberikan aplaus atau dukungan, kalau berbentuk tepuk tangan atau bentuk yel-yel kelompok mereka atau kelompok dari yang lain. Nah, selanjutnya dari saya pribadi akan memberikan nilai tambahan dari hasil yang mereka lakukan praktiknya dan mereka lakukan kerjasama dalam kelompok. Seperti itu Bang yang sudah saya lakukan Bang. Terkait dengan pemberian nilai yang disampaikan oleh Bang Saud, itu pemberian nilai ini pada saat kapan ini diberikan Bang? Oke Bang, yang kedua untuk pemberian nilai, saya biasanya selalu mengutarakan kepada siswa itu ada 2 tahap atau 2 sesi atau 2 waktu. Yang pertama saya mau memberikan langsung di tempat, contohnya kita buat Jeremy maju gitu, dia ini kategori bisa, bukan kategori benar, dia bisa mempublikasikan atau mengutarakan hasil kerja kelompok mereka secara tertulis dan praktik. Saya akan memberikan contohnya nilai tambahan pribadi. Saya biasanya selalu memberikan tambahan pribadi, yaitu contohnya, oke, silakan buatkan nilai tambahan di tabel nilai tambahan di buku pribadimu kurang lebih 10. Nah, yang kedua, nanti akan saya memberikan nilai tambahan itu ketika kelompok mereka bisa mempertanggungjawabkan. Contoh seperti yang di kelas 7, saya buat itu ada memanipulasinya, contohnya karena tidak mungkin berenang. Saya akan membuat nomor, saya akan acak nomor itu, dapatlah kelompok itu nomor berapa maju, mereka mempresentasikan dan mereka wajib meminta teman mereka untuk bertanya, minimal 2, apabila mereka bisa menjawab dengan berani dan terarah dan masuk logika, karena saya bilang sama mereka bisa menjawab itu, saya bukan melihat kategori benarnya, bisa dia bertanggung jawab atau tidak. Saya akan memberikan nilai tambahan kepada kelompok mereka, contohnya, oke, nilai tambah untuk kelompok ditambah 20. Seandainya Pak lebih nilainya Pak, contohnya nilai kelompok mereka udah 90, maka itu akan masuk otomatis 10 lagi ke nilai tabel pribadi masing-masing anggota kelompok. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih Bang. Maksud saya tadi, kupikir tadi nilai yang akan Abang buat itu misalkan nanti bisa membantu untuk mencapai esensi. Artinya seperti ini Bang, seperti yang kita bahas kemarin itu kan pada saat ujian mereka, misalkan mereka itu ujian praktiknya, misalkan di materi bola voli dulu kita buat misalkan. Kan bisa saja nanti ada acuan yang kita buat untuk menentukan bahwa peserta didik itu mencapai kriteria ketuntasan. Itu dia. Nah, di dalam pembelajaran yang kita lakukan itu kan Abang dan Kakak ada itu namanya kriteria ketuntasan pembelajaran atau KKTP. Nah, kemudian ada juga
yang kita gunakan juga adalah kriteria ketuntasan indikator pembelajaran. Nah, ketika kriteria ketuntasan belajar ini tidak dapat dilakukan oleh peserta didik, apakah kemarin kita sudah membahas serta-merta kita akan menvonis peserta didik ini tidak mampu melakukan? Kira-kira seperti itu dia, Bang. Jadi maksud saya tadi, tujuan penilaian yang disampaikan oleh Bang Saud ini tadi. Oke, silakan Bang. Ya, Bang Saud, silakan. Iya Bang, maksud saya seperti itu, karena bagi kelompok Bang itu contohnya ada dia materi renang itu kan tidak bisa ke air, satu kelompok itu bagian tangan, satu kelompok bagian kaki bagaimana melatihnya, dan satu kelompok itu penggabungan. Jadi gerakannya di atas meja. Jadi acuannya seperti itu dengan bandingan video yang saya tampilkan Bang, seperti itu maksudnya tadi Bang. Makanya memberikan nilainya ada dua sesi, dua kali memberikan nilai Bang. Oh gitu dia Bang ya. Iya Bang. Iya, maksud saya tadi Bang gini. Saya pikir tadi tujuan dari penilaian yang melakukan itu adalah di akhirnya nanti gitu. Kan memang kalau di dalam proses pembelajaran itu memang coret-coretan kita kan pasti ada. Si A contohnya oh dia bagus, si B contohnya mungkin ada yang kurang, oh si yang anak ini ke minggu-minggu berikutnya masih butuh perhatian. Itu kan selalu ada itu. Saya juga membuatnya seperti itu. Ada saja beberapa peserta didik itu memang sudah mampu, tetapi ada saja juga memang peserta didik itu memang masih perlu untuk dalam pengawasan kita. Kira-kira seperti itu dia Bang. Nah, jadi maksud saya tadi Bang, kan ketika pada saat ujian kita kan sudah tahu tadi yang mampu mungkin ada beberapa orang siswa, yang tidak mampu ada beberapa orang siswa. Tetapi di dalam maksud saya ingin untuk menyempurnakan jawaban penilaian Abang tadinya yang saya buat. Penilaian itu sangat bagus kita lakukan. Kita juga sebagai guru harus bisa melakukan penilaian sehari-hari terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan. Kita juga harus tidak boleh munafik, kita juga harus memberikan penilaian lebih terhadap peserta didik yang memang benar-benar antusias. Kita kan tahu peserta didik kita ini ada yang antusias atau tidak mengikuti pembelajaran. Jadi orang-orang yang antusias ini kan kita bisa berikan nilai-nilai tambahan khusus, kira-kira seperti itu dia Bang. Dan ada juga anak didik kita ini yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, artinya dia sudah jago gitu. Padahal sebenarnya dia tidak jago, cuma percaya dirinya tinggi, egonya tinggi kali gitu. Jadi seolah-olah bahwa dia itu merasa paling hebat di kelas itu. Nah, itu pasti ada saja itu yang kita temukan di sekolah kita masing-masing. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Frans, apa yang disampaikan oleh Bang Saud, ya mudah-mudahan itu dapat kita lakukan di dalam pembelajaran kita ke depannya. Selanjutnya Abang dan Kakak, di dalam proses pembelajaran atau di dalam pembuatan aksi nyata kemarin itu ada juga 3 hal tadi kita sampaikan tadi harus kita dapat lakukan. Yang kedua itu Abang dan Kakak, kita itu harus dapat mengoptimalkan hubungan timbal balik antara guru dengan siswa dan hubungan timbal balik antara siswa dengan siswa. Menurut Abang dan Kakak, untuk meningkatkan hubungan timbal balik yang baik antara guru dan siswa dan juga antara siswa dengan siswa, apalah upaya yang dapat kita lakukan? Atau apalah upaya yang bisa Abang dan Kakak lakukan sehingga hubungan timbal balik antara guru dengan siswa itu dapat tercapai dengan baik? Untuk itu saya ingin dengarkan tanggapan dari Kak Fitri. Kak Fitri ada Kak? Halo Kak. Baik, kita lanjutkan untuk Bang Frans. Setelah itu nanti Kak Delima ya untuk memberikan tanggapannya. Untuk itu silakan Bang Indra. Bang Indra, menurut Bang Indra apalah upaya yang akan Abang lakukan sehingga hubungan timbal balik antara guru dengan siswa itu dan hubungan timbal balik antara siswa dengan siswa itu dapat tercapai dengan baik. Untuk itu silakan Bang Indra. Baik, terima kasih Pak Fasil. Ya, silakan Bang. Menurut saya supaya itu berjalan dengan baik, pertama kita sebagai guru tidak ada melakukan tindakan diskriminasi kepada siswa-siswa kita itu terlebih dahulu yang perlu kita garis bawahi. Terkadang kan
peserta didik ini ada yang mampu atau ada tingkat kemampuannya yang cepat menangkap, ada yang lama dan ada yang lambat. Oleh karena itu, kita selaku guru PJOK, kita harus menghindari yang namanya diskriminasi itu. Nah, tugas kita ke depannya bagaimana berbisa dapat yang cepat menangkap sama yang lambat ini, itu kita buatlah dengan strategi kita masing-masing. Mungkin dari saya itu Pak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Indra. Selanjutnya silakan menurut Bang Roberto, apa upaya yang bisa Bang lakukan sehingga hubungan timbal balik antara guru dengan siswa itu dapat optimal dan hubungan timbal balik antara siswa dengan siswa itu dapat terjalin dengan baik. Untuk itu silakan Bang Roberto. Izin menjawab, Bang. Ya, silakan Bang. Yang pertama, seperti yang Abang jelaskan tadi, kita dengan siswa yang lainnya tidak memilah-milah. Artinya kita sama ratakan, kemudian kita buat per kelompok, Bang. Biar semua peserta didik merasa hubungannya terjalin. Sekian, Bang. Oke. Artinya membuat kelompok belajar ini menurut Bang Roberto, membuat kelompok belajarnya kelompok belajar yang seperti apa, Bang? Menurut Bang Roberto? Izin menjawab, Bang. Kelompok seperti ada halnya seperti saya mengajar di kelas 6, Bang, tadi, Bang. Saya buat kelompok, masing-masing kelompok mengambil pasangannya ke umpan balik gitu dia, Bang. Misalnya kalau dihubungkan dengan materi, Bang, misalkan hubungkan dengan materi pembelajaran gitu. Materinya apa gitu? Dalam materi lompat jauh contohnya, Bang. Ya. Dalam praktek saya membuat permainan dengan melompat kardus, Bang, atau bisa dibuat lompat gawang. Kemudian kelompok A menilai kelompok B dengan berapa banyak lompatan yang diperoleh, Bang, atau yang didapatkannya. Kemudian menyikapi hal apa yang telah dilakukannya, Bang. Contohnya tentang awalan atau tolakan kaki mana yang paling kuat. Seperti itu dia, Bang. Ya. Terima kasih untuk Bang Roberto ya yang memberikan kepada kita di sini. Pembuatan kelompok belajar ini sebenarnya salah satu upaya yang sangat efisien untuk mendapatkan hubungan timbal balik yang baik itu antara guru dengan siswa, baik antara siswa dengan siswa, seperti yang disampaikan oleh Bang Roberto. Ketika yang lain melakukan, peserta didik yang lain itu bisa menilai atau mengamati terkait dengan gerakan yang dilakukan oleh temannya. Baik, terima kasih untuk Bang Roberto. Selanjutnya saya ingin dengarkan jawaban dari Bang Fernando. Menurut Bang Fernando, apalah upaya yang bisa Abang lakukan sehingga pembelajaran yang Bang lakukan itu dapat menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Untuk itu silakan Bang Fernando. Bang Fernando, silakan Bang. Enggak ada jaringan begitu. Baik, selanjutnya saya ingin dengarkan jawaban dari Kak Delima. Silakan Kak Delima. Upaya apa yang akan Kakak lakukan sehingga hubungan timbal balik antara guru dengan siswa itu dapat berjalan dengan baik. Untuk itu silakan Kak Delima. Siap-siap nanti Bang John Lennon ya Bang. Ya silakan Kak. Ya, terima kasih Pak Fasil. Jadi yang saya lakukan upaya berbalik antara guru dan siswa dan sehingga kakak mengulangi dapat kita tidak diskriminasi sehingga
jaringan kakak nggak bagus ya Kak Delima, nggak kedengaran Kak. Mikrofon itu bang. Mikrofonnya hidupnya bang, tapi Enggak, dia enggak, kurang pas jacknya bang. kakak itu kurasa dari laptop juga bang, nggak mungkin dia nggak apa, karena nggak pengaruh dia kalau udah mikrofonnya udah hidup. Tes, udah. Udah kedengaran Pak Fasil. Sudah. Oh, Nggak bisa Kak, nggak jelas Kak. sudah. Enggak. Baik, kita lanjut aja lah Kak ya. Nggak jelas Kak, mungkin jaringan kakak lagi ada masalah ya Kak ya. Oke, kita lanjut untuk Bang John Lennon. Menurut Bang John Lennon, upaya apa yang akan abang lakukan sehingga hubungan timbal balik antara guru dengan siswa itu dapat terjalan dengan baik? Silakan Bang John. Waduh, nggak ada pula orangnya. Oke, selanjutnya kita sampaikan kepada Bang Saud lah. Silakan Bang Saud. Apa tadi bang? Upaya yang akan abang lakukan sehingga hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu dapat tercapai dengan baik. Kira-kira seperti itu bang. Oh, upaya yang saya buat untuk berada hubungan timbal balik guru dengan siswa, yang pertama saya menjelaskan dulu, memberitahu dulu. Yang pertama memberitahu materi apa dan apa tujuannya. Yang pertama, yang tahap keduanya saya mengajak siswa untuk berpikir tentang materi itu walaupun belum dipelajari. Istilahnya saya ingin mengetahui apa yang mereka ketahui tentang materi baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya menjelaskan sebagian dari materi, saya akan berhenti sejenak untuk menjelaskan. Saya akan menaik kembali sama siswa materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan tujuan apakah mereka mengerti atau memahami apa yang saya jelaskan yang sedikit ini sebelum seluruhnya saya jelaskan. Yang kedua, yang terakhir, ketika di akhir pembelajaran saya akan menanyakan apa yang mereka dapat dan bagaimana mereka memahaminya dalam bentuk kesehari-harian, seperti itu bang. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak semua. Terkait dengan hubungan timbal balik ini, yang baik ini adalah itu yang pertama seperti yang disampaikan oleh Bang Saud tadi, itu harus kita sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ketika peserta didik sudah memahami terkait dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan, maka kemungkinan besar ketika kita mau membuat suatu refleksi atau umpan balik, maka hubungan timbal balik itu akan dapat berjalan dengan baik. Apa yang kita tanyakan, gerakan-gerakan seperti apa yang kita mau, pasti peserta didik ini akan bisa melakukannya dengan baik dan mengikutinya dengan baik juga. Jadi saya berharap abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, kita harus dapat menjalin hubungan timbal balik yang baik antara siswa dengan guru. Seperti yang saya bilang tadi, kita masukkan ketiga komponen tadi. Hubungan timbal balik ini akan dapat berjalan dengan baik ketika yang pertama itu tadi adalah itu ada tiga itu choice-nya itu perasaan peserta didik itu sudah enak. Kemudian yang kedua ada voice-nya, kita akan memberikan nilai yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian ownership-nya tadi, dimana ketika peserta didik sudah nyaman, sudah mendapatkan, maka kedepannya juga peserta didik akan menantikan kita untuk memberikan pembelajaran PJOK di kelas kita masing-masing. Itulah dia abang-abang dan kakak poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, di dalam pembuatan aksi nyata ini, poin refleksi pembuatan aksi nyata ini, yang mau kita terapkan juga adalah pendekatan yang baik dengan peserta didik. Pendekatan yang baik
dengan peserta didik dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, menurut Bang Frans, apalah upaya yang akan Abang lakukan sehingga pembelajaran yang akan Abang lakukan itu dapat memberikan pendekatan yang baik dengan peserta didik? Upaya apa yang bisa Abang lakukan sehingga pendekatan dengan peserta didik ini dapat berjalan dengan baik? Untuk itu silakan Bang Frans. Setelah itu nanti Bang Roberto, siap-siap Bang Roberto ya Bang. Baik, Halo, silakan Bang. Bang Frans. Ya, Upaya pendekatan Bang ya. iya. Baik Bang, izin menjawab Bang terkait upaya pendekatan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Bang, di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini tujuannya memastikan bahwa siswa rasa dihargai dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam penerapan pembelajaran PJOK, kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas yang diminati, misalnya memilih antara bermain, contohnya dalam permainan bola kasti Bang, bermain kasti atau bola tangan, seperti itu Bang. Atau dapat penerapannya juga seperti sebagai guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, seperti memodifikasi alat atau aturan permainan agar semua siswa dapat berpartisipasi. Seperti itu Bang pendekatan untuk siswa kita. Dan selanjutnya bisa kita buat Bang dengan pendekatan inquiry, di mana di sini pendekatan untuk mendorong siswa aktif bertanya bagaimana dengan materi yang kita sudah buatkan, bagaimana siswa kita ajak mereka untuk bertanya, mengeksplorasi atau menemukan solusi secara mandiri atau kelompok. Contohnya Bang, dalam senam kita buat berkelompok, kita suruh mereka mengamati video atau menonton video, habis itu kita suruh mereka berdiskusi. Habis berdiskusi, kita berikan mereka kesempatan untuk mencari solusi dalam menghadapi soal yang ada di LKPD Bang. Yang ketiga itu bisa kita buat itu pendekatan reflektif lah Bang, di mana pendekatan reflektif ini sebagai guru dan siswa diajak untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah kita buat guna meningkatkan kualitas interaksi dari hasil belajar kita. Contohnya Bang, penerapan dalam PJOK Bang, setelah pembelajaran PJOK yang sudah kita laksanakan Bang, kita sebagai guru dapat mengajak siswa menulis refleksi singkat melalui contohnya memberikan lembar refleksi. Contohnya dalam lembar refleksi itu apa yang contoh pertanyaannya, apa yang kamu sukai dalam pembelajaran itu, apa yang kamu ingin perbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Itu seperti refleksi Bang. Yang terakhir itu Bang, saya rasa Bang pendekatan kooperatif lah Bang. Kooperatif itu artinya di sini pendekatan yang memanfaatkan kerja kelompok untuk memperkuat hubungan sosial dan tanggung jawab bersama Bang. Contoh penerapannya dalam pembelajaran PJOK, contohnya dalam permainan bola voli atau kasti, siswa dikelompokkan untuk mencapai tujuan bersama. Dan tujuan bersama artinya di sini Bang, tujuan pembelajaran yang kita sudah buat Bang. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Bang Frans. Mudah-mudahan itu dapat memberikan masukan untuk kita semua yang hadir di ruang virtual kita ini. Baik, selanjutnya pendekatan yang akan Abang lakukan di dalam pembelajaran itu sehingga dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran. Untuk itu silakan Bang Roberto. Menurut Bang Roberto, bagaimana upaya yang akan Abang lakukan sehingga pendekatan yang Abang lakukan itu berdampak kepada pembelajaran yang akan Abang lakukan? Untuk itu silakan Bang. Izin menjawab Bang. Ya, terima kasih Bang.
Yang pertama yang saya lakukan itu dalam proses pembelajaran, saya melibatkan peserta didik dalam kelompok atau diskusi, Bang. Contohnya di lapangan, Bang, memilih peserta didik dalam memberikan contoh praktik dari hal kecil dulu, Bang, sampai nanti melakukan contoh praktik yang semampunya, yang bisa dia kuasai, Bang. Ya. Dan kemudian memberikan apresiasi, Bang, dari hal kecil sampai ke hal besar itu, Bang. Sekian, Bang. Oke. Baik, artinya intinya dari Bang Roberto ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk melakukan gerakan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya masing-masing. Baik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya cuma sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Frans dan Bang Roberto. Di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan dalam mendampingi peserta didik ini. Yang pertama, abang dan kakak, kita sebagai guru harus dapat memberikan arahan sesuai dengan gerakan yang akan kita lakukan. Itu dulu yang pertama, Bang. Pendekatan yang pertama itu adalah kita harus dapat mengarahkan peserta didik kita itu untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat mengarahkan mereka, kita juga sebagai guru, seperti yang saya bilang kemarin, juga pada saat kita pertemuan di tatap muka dan bahkan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwa kita harus mampu mempraktikkan gerakan yang akan kita lakukan. Takutnya kita menyuruh peserta didik sementara kita juga tidak memahami gerakan itu. Tapi saya dan percaya kita semua di sini, kita adalah guru PJK yang hebat, bahwa kita mampu mempraktikkan setiap gerakan yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi itu dia abang dan kakak. Nah, setelah kita mampu memberikan praktik yang baik, kita juga sebagai guru harus menanyakan kesulitan. Nah, kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh peserta didik ini ketika melakukan gerakan itu. Misalkan seperti bermain bola basket. Kita kasih dulu kepada peserta didik itu melakukan dribble-nya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, setelah itu kita tanyakan peserta didik ini, kesulitannya pada saat melakukan passing itu di mana ya? Nah, jadi kita itu harus jeli melihat atau bertanya juga terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, setelah itu abang dan kakak, kita juga harus seperti yang disampaikan oleh Bang Roberto tadi, kita harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman mereka. Nah, setelah itu mereka bisa lakukan, baru masuklah tadi kita ke tahap seperti yang disampaikan oleh Bang Frans, yaitu membuat kelompok. Nah, setelah kita sudah mengetahui kemampuan peserta didik, kita buatlah mereka menjadi beberapa kelompok. Ada kita buat misalkan kelompok A, B, C, tergantung dengan jumlah peserta didik kita. Kegunaan dari pembuatan kelompok ini untuk apa, Bang dan Kakak? Itu adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Artinya setiap kelompok itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan gerakan yang mau kita lakukan. Misalkan kalau dalam sekolah kita ada 4 bola, misalkan bola basketnya 4, ya kita bagilah mereka menjadi 4 kelompok. Mungkin dalam satu kelompok itu ada yang terdiri dari 5 atau 6 orang, berarti yang 6 orang ini sudah lebih cepat berganti untuk melakukan kegiatan passing tadi, dribble tadi di dalam permainan bola basket. Itu dia abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Kemudian setelah itu kita juga sebagai guru, setelah kita tadi menanyakan kesulitan, setelah kita memberikan kesempatan kepada peserta didik, dan kita juga harus bisa membantu kesulitan yang dialami oleh peserta didik tadi. Jangan kita menanya kesulitan, tetapi kita bisa memberikan solusi. Nah, itu dia Bang. Ketika peserta didik itu kesulitan, ya kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik kepada mereka. Solusinya apa? Terkait dengan materi yang kita berikan. Kalau solusinya misalkan masalahnya di dalam lompat jauh, ya kita kasih solusi. Mungkin peserta didik menanyakan, Pak, kenapa lompatan saya tidak jauh? Kenapa ketika saya melompat, Pak, kaki saya agak sulit untuk memijak papan tulakan? Ya kita kasih tahulah solusinya bagaimana. Supaya lompatan itu jauh, kita bersama di dalam lompat jauh itu ada 4 hal. Yang pertama itu awalan, di mana peserta didik ini ketika mau melompat berlari secepat mungkin.
Kemudian pada saat melompat, memijak papan tolakan dengan salah satu kaki. Kemudian ketika melayang, gaya apa yang mau diminta? Terserah kita lah yang mau kita sampaikan. Nah, jadi abang dan kakak harus mampu nanti memberikan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing peserta didik kita. Nah, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, ada 3 fakta lain dalam perubahan atau dalam mengubah paradigma pembelajaran PJOK. Ada 3 fakta yang dapat mengubah paradigma pembelajaran PJOK yang lebih baik. Yang pertama itu adalah penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kita lanjut abang dan kakak semua di sini. Menurut abang dan kakak, apalah upaya dan strategi yang akan abang lakukan sehingga strategi yang abang dan kakak lakukan itu adalah suatu strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk itu saya ingin dengarkan jawaban dari Bang Indra. Menurut Bang Indra, strategi mengajar atau strategi apa yang bisa abang lakukan sehingga pembelajaran yang akan abang lakukan itu adalah suatu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk itu silakan Bang Indra. Baik, kita lanjut. Mungkin abang itu sudah masuk tadi ya. Kita lanjut. Untuk Bang David. Menurut Bang David, upaya apa yang bisa abang lakukan sehingga strategi mengajar yang abang gunakan itu adalah suatu strategi mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Untuk itu silakan Bang David. Bang David. Oke, kita lanjut kepada Bang Saud. Menurut Bang Saud, upaya atau strategi apa yang bisa abang lakukan sehingga strategi mengajar abang itu adalah suatu strategi mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Untuk itu silakan Bang Saud. Terima kasih Bang sudah menjawab. Strategi yang saya buat, maka pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik. Yang pertama, seperti yang biasa saya lakukan adalah sistem metode pembelajaran aktif yang dimana diskusi kelompok. Di situ mereka akan bertukar pikiran untuk menyelesaikan yang saya hubungkan dengan adanya masalah di dalam kelompok tersebut supaya mereka aktif dan mereka lebih leluasa mengeluarkan pendapat mereka atau pola pikirnya. Yang kedua, sistem yang sering saya ikutkan juga di dalam pembelajaran itu sistem teknik bertanya dan istilahnya apa yang mereka dapat. Yang ketiga, mau juga saya memberitahukan seminggu sebelumnya supaya siswa membawa, apabila ada mempunyai laptop boleh dibawa, dan di situ akan saya kirimkan link ketika pembelajaran. Contohnya seperti di bermain futsal lah saya buat di sekolah. Di situ saya akan menampilkan video mengapa tendangan mereka seperti itu atau bagaimana cara mereka membuat tendangan tersebut menjadi bagus seperti itu sesuai dengan video. Seperti itu, Bang. Terima kasih untuk Bang Saud. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Bang Frans. Menurut Bang Frans, strategi apa yang akan abang lakukan sehingga pembelajaran yang abang lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Setelah ini nanti Bang Roberto ya, Bang. Siap Bang. Izin menjawab Bang. Ya. Terkait pertanyaan yang diberikan abang, strategi apa yang bisa saya buat untuk peserta didik? Di sini strategi yang saya buat dari pemahaman saya dari modul 2.1 sampai 2.5 itu, yang pertama itu sebagai guru kita harus mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna Bang, yang artinya pembelajaran harus dirancang agar siswa terlibat aktif untuk memahami tujuan belajar dan mendapatkan pengalaman yang relevan. Habis itu Bang, kita sebagai guru harus mampu membuat strategi, di mana strategi yang kita buat itu adalah contohnya mendesain aktivitas yang kontekstual, di mana guru
memilih aktivitas fisik yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti permainan tradisional Bang ya, atau olahraga yang sering dilakukan di sekolah kita Bang, di sekolah kita masing-masing Bang. Yang kedua itu strategi, yang kedua itu saya rasa Bang, ini yang paling utama, diferensiasi dalam pembelajaran. Di mana diferensiasi dalam pembelajaran di sini yang saya buat itu, sebagai guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan, seperti yang Abang bilang itu, kemampuan, minat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Dalam modifikasi tugasnya seperti memberikan tingkat kesulitan untuk peserta didik yang berbeda. Contoh dalam penugasan gerak, ada itu untuk siswa pemula. Contohnya di dalam bola Bang ya, untuk siswa pemula kita gunakan bola ringan. Seperti itu Bang. Untuk siswa mahir kita tambahkan tantangan seperti mengontrol bola dengan menggunakan satu tangan. Yang ketiga itu Bang, pastinya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, yang artinya di sini Bang, kita harus bisa membuat siswa aktif dalam menentukan proses pembelajaran agar mereka memiliki peran, baik itu keterlibatan dalam perencanaan. Contohnya kita harus bisa melibatkan siswa dalam menentukan aktivitasnya. Misalnya kita buat pertanyaan, hari ini kita belajar bola kaki ya, apa kalian ingin fokus belajar dribbling atau shooting dulu, seperti itu Bang, untuk di atas. Yang terakhir itu Bang, saya rasa Bang, fokus pada umpan balik yang membangun lah Bang, di mana umpan balik yang spesifik dan positif membantu siswa berkembang tanpa merasa tertekan. Contohnya Bang, strategi yang bisa kita buat itu memberikan pujian dan saran, tidak memberikan kritik yang negatif lah Bang dalam pembelajaran. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Frans. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Bang Roberto. Menurut Bang Roberto, strategi apa yang akan Abang lakukan sehingga pembelajaran yang akan Abang lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Untuk itu silakan Bang Roberto. Izin menjawab Bang. Ya. Ada beberapa cara Bang. Yang pertama itu dengan menerapkan pembelajaran kolaboratif, dengan mengedepankan kerjasama tim seperti permainan bola yang menuntut siswa untuk saling membantu. Kemudian memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Fokus untuk umpan balik pada proses pembelajaran dan upaya yang dilakukan siswa Bang, bukan hanya pada hasil akhir, tetapi dalam proses apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan dalam suatu latihan atau permainan. Kemudian melibatkan siswa dalam proses penilaian diri, di mana kita di situ mendorong siswa untuk menetapkan tujuan pribadi dan peningkatan kebugaran atau keterampilan olahraga mereka Bang, dan memotivasi mereka untuk mencapainya. Sekian Bang. Baik, terima kasih untuk Abang dan Kakak semua. Saya juga tertarik tadi sedikit, saya ingin berbagi cerita juga atau berbagi pengalaman juga sama kita semua di sini. Seperti yang disampaikan oleh Bang Roberto tadi, itu adalah penilaian bukan terkait kepada hasil akhir. Ini adalah penilaian di dalam pembelajaran PJOK, ini adalah penilaian terhadap proses. Artinya bagaimana dia peserta didik itu mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Nah, jadi kita sebagai guru, abang-abang dan kakak, itulah yang saya sampaikan, yang disampaikan juga di awal oleh Bang Saud, itu terkait penilaian di akhir. Nah, jadi abang-abang dan kakak-kakak sekalian, tidak serta-merta nanti kita itu nilai yang akan kita berikan kepada peserta didik itu terfokus pada nilai akhir. Jangan abang dan kakak. Nilai akhir itu, apalagi nilai ujian tertulis, itu bisa saja dineko-neko. Artinya bisa saja peserta didik kita mencontek, bisa saja peserta didik kita bertanya kepada yang lain, atau banyaklah yang kita alami. Tetapi ketika kita melakukan penilaian proses, ini adalah salah satu penilaian yang sangat efisien menurut saya Bang dan Kakak.
Artinya apa? Kita lebih menghargai peserta didik dibanding dengan dari hasil penilaian akhir. Nah, terkait juga tadi yang disampaikan oleh Bang Frans, itu kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya itu sangat baik. Strategi kita yang pertama itu adalah di samping yang disampaikan yang sudah saya sampaikan tadi itu terkait dengan tujuan pembelajaran, kita harus menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberikan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan peserta didik. Itulah kemarin kita sudah membahas juga sejauh mana pentingnya kita dapat mengetahui karakteristik peserta didik terkait dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Itulah gunanya Abang dan Kakak. Ketika kita sudah memahami karakteristik peserta didik kita, maka strategi yang akan kita gunakan sudah lebih mudah kita terapkan. Bagaimana menghadapi peserta didik yang A, bagaimana menghadapi peserta didik yang B, dan peserta didik yang lainnya. Nah, setelah itu Abang dan Kakak ada penahapan konten. Nah, kemarin kita sudah membahas ada konten produk, ada itu beberapa konten itu harus kita pahami Abang dan Kakak, ada itu 3. Nah, kemudian ada yang namanya penambahan dan penurunan ekstensi. Artinya apa? Ketika peserta didik ini sudah mampu melakukan gerakan dengan baik, maka ekstensinya kita naikkan. Ketika peserta didik itu juga masih banyak yang belum mampu, maka ekstensinya kita turunkan. Misalkan seperti melakukan servis. Di dalam permainan bola voli, ketika peserta didik itu kita melakukan servis dari garis luar lapangan, mungkin ada saja peserta didik ini yang tidak mampu. Nah, apa yang mau kita turunkan? Bisa saja kita turunkan bolanya kita ganti, atau jarak lapangan permainannya kita rubah, atau tinggi netnya kita turunkan. Itu terkait dengan kondisi yang Abang dan Kakak hadapilah di lapangan. Itu dia Abang dan Kakak. Jadi saya yakin dan percaya terkait dengan strategi yang akan Abang dan Kakak gunakan di sekolah, sehingga pembelajaran itu dapat menjadi lebih baik dan lebih efisien. Sudah pahamlah nanti Abang-abang dan Kakak bagaimana caranya. Kemudian yang selanjutnya Abang dan Kakak di situ adalah kita kemarin sudah membahas yang namanya pembelajaran asesmen otentik. Nah, jadi 3 fakta perubahan paradigma pembelajaran PJOK ini Abang dan Kakak, kita sebagai guru PJOK harus mampu melakukan asesmen penilaian otentik. Nah, kita sudah membahas kemarin apa-apa saja yang terkait di dalam asesmen otentik ini. Untuk itu, bagaimanalah upaya yang akan dapat kita lakukan sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu dapat merancang asesmen otentiknya. Untuk itu, saya ingin berbagi juga, kalau nanti kita bolak-balik Bang, nggak apa-apa ya, karena teman-teman kita yang lain mungkin ada kesibukan masing-masing. Jadi kembali lagi untuk Bang Saud, menurut Bang Saud, bagaimana upaya yang akan Abang lakukan untuk merancang asesmen otentik ini dalam pembelajaran yang Abang lakukan? Untuk itu silakan Bang Saud. Baik Bang, untuk merancang asesmen otentik dalam yang saya lakukan, yang pertama saya mau mengamati bagaimana peserta didik dalam teknik gerakan melakukannya. Yang kedua, bagaimana kerjasama kelompok mereka atau tim dalam membahas atau menyelesaikan topik pembahasan yang akan dibahas. Selanjutnya, mau juga saya membuat tugas mereka di rumah, di mana mereka kelompok membuat satu video. Mereka akan menentukan apakah membuat video di rumah secara pribadi digabungkan menjadi satu video, atau mereka melakukannya di sekolah untuk melakukan gerakan bersama-sama seperti itu Bang. Menurut Abang tadi mengamatinya coba dirincikan dulu lebih jelas Bang, apa yang mau diamati kira-kira seperti itu terkait dengan materi dan dihubungkan dengan materi yang disampaikan oleh Abang, kira-kira seperti itu. Oke Bang, contohnya materi sebelumnya adalah bola volley atau kebugaran jasmani lah contohnya. Yang pertama, pada materi volley yang saya buat di kelas 7, bagaimana mereka dapat melakukan teknik passingnya. Karena di kelas 7 teknik passingnya
Baru yang kedua yang saya amati adalah bagaimana mereka dalam kelompok saling mengajari atau saling berbagi bagaimana cara melakukan passing bawah tersebut yang dimana nanti si A yang melempar, si B yang melakukan, baru sebaliknya, dan bagaimana mereka untuk saling mengutarakan apa kekurangan teman pasangannya ketika melakukan. Dan selanjutnya supaya mereka lebih kompak kembali lagi dalam kelompok mereka, sekarang saya mau buat agar mereka dapat nilai tambahan juga, di mana ada tugas proyek mereka seperti buat video. Memang isi video itu yang dimana mereka praktikkan ketika di sekolah, tetapi saya mengatakan kepada mereka, buatlah video yang seperti kamu lakukan di sekolah, boleh secara pribadi di rumah, boleh juga secara kelompok, tetapi yang di sini yang saya lihat adalah bagaimana ketika bola mengenai tangan, apa yang kena, dan bagaimana arah pukulan yang mereka lakukan terhadap, tentunya apabila mereka berpasangan, apakah bola itu bisa kembali lurus, atau kalau mereka lakukan di tembok, apakah boleh bola tersebut dipasing kembali ke tembok dan bisa balik kepada mereka tanpa mereka berpindah tempat, seperti itu, Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Saud. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Bang Frans. Silakan Bang Frans. Bagaimana upaya Abang merancang asesmen otentik ini dalam pembelajaran PJK yang Abang lakukan? Baik Bang, izin menjawab Bang. Terkait upaya saya dalam merancang asesmen otentik dalam pembelajaran PJK yang saya lakukan, yang pertama, yang pastinya tidak lupa Bang, menentukan tujuan pembelajaran Bang, di mana tujuan pembelajaran harus menjadi dasar untuk menetapkan apa yang kita nilai dalam pembelajaran yang kita buat. Misalnya terkait dengan penguasaan keterampilan motorik atau nilai sportivitas, seperti itu Bang. Yang kedua itu tentunya membuat identifikasi aktivitas yang relevan untuk peserta didik, di mana kita dapat memilih aktivitas seperti meniru situasi nyata atau penggunaan keterampilan dalam konteks sebenarnya, seperti itu Bang. Contohnya situasinya nyata yang kita lakukan adalah bermain bola langsung Bang, seperti itu Bang. Yang ketiga, setelah membuat itu Bang, kita membuat rancang kriteria penilaian lah Bang. Artinya sini kita dapat menentukan aspek apa saja yang kita nilai. Contohnya kriteria penilaian mencakup dimensi keterampilan, sikap dan kognitifnya Bang. Yang ketiga itu Bang, kita dapat memilih bentuk asesmen yang kita buat Bang. Contohnya apakah kita membuat observasi langsung, atau penilaian proyek atau produk, atau penilaian teman sebaya, atau refleksi diri Bang, seperti itu Bang. Dan yang terakhir itu membuat instrumen penilaian kita Bang, atau instrumen penilaian kita berupa rubrik penilaian atau checklist atau lembar observasi Bang. Yang keenam itu Bang, melibatkan siswa dalam proses penilaian lah Bang. Contohnya memberikan siswa kesempatan untuk menilai diri sendiri atau menilai teman, seperti itu Bang, atau kegiatan berdiskusi Bang. Yang terakhir itu Bang, refleksi lah Bang. Sebagai guru kita harus mampu memberikan umpan balik yang konstruktif, atau kita dapat membuat diskusi dengan peserta didik bagaimana mereka dapat meningkatkan performa Bang. Terima kasih Bang, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk Bang Frans. Selanjutnya untuk Bang Roberto, menurut Bang Roberto upaya yang akan Abang lakukan sehingga pembelajaran itu Abang dapat menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Setelah itu nanti siap-siap Bang Jeki ya. Mau berusaha rupiah Bang, isi juga Bang. Silakan Bang Roberto. Izin menjawab Bang. Ya. Yang pertama saya ambil tentang penilaian berbasis kinerja Bang. Di situ saya mengamati proses pembelajaran dengan
keterampilan motorik siswa secara langsung selama kegiatan praktik, latihan atau permainan, Bang. Misalnya praktik olahraga seperti sepak bola. Nah, di situ saya dapat menilai kemampuan siswa dalam mengendalikan bola, melakukan passing atau teknik. Kemudian pengamatan dalam konteks nyata. Di situ saya menilai yang dilakukan dalam kegiatan nyata seperti dalam pertandingan di mana siswa dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Kemudian di situ saya melakukan penilaian diri dan teman sebaya, Bang. Di mana siswa melakukan evaluasi terhadap pencapaian mereka sendiri, baik dari segi keterampilan fisik, kebugaran maupun sikap dalam kegiatan fisik, Bang. Kemudian kalau dalam penilaian teman sebaya, saya meminta siswa saling memberi umpan balik terkait kinerja teman sekelas dalam aktivitas olahraga, Bang. Sekian, Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Sau, Bang Frans, juga Bang Roberto yang memberikan pemahaman yang hampir sama terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu dapat mengacu kepada penilaian asesmen otentik. Baik, selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Bang Jeki. Menurut Bang Jeki, upaya apa yang dapat Abang lakukan sehingga pembelajaran yang akan Abang terapkan itu dapat mengacu kepada penilaian asesmen otentik, Bang. Untuk itu silakan Bang Jeki. Masuk dulu ya Bang, teruk kena bangun. Oke, silakan Bang. Baik, mohon maaf Bang sebelumnya karena berhubung saya baru join karena ada kesibukan. Oke, untuk pertanyaan yang Abang sampaikan, yang pertama menurut saya itu hampir sama dengan Bang Frans sama Bang Roberto ya. Di mana ini yang pertama untuk yang saya ucapkan adalah mengukur keterampilan dan performansi siswa. Dan yang kedua itu adalah menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan fisik daripada peserta didik. Yang ketiga itu bisa menilai sejauh mana siswa menguasai pengetahuan atau dan teknik olahraga yang telah diajarkan oleh guru atau materi yang telah disampaikan oleh guru untuk dilakukan oleh siswa di lapangan maupun di dalam kelas. Yang berikutnya adalah menilai keterampilan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran atau dari materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik, di mana konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah ibaratnya untuk salah satu contohnya adalah sosialisasi dalam teman sekolah, Bang. Ketika setelah selesai melakukan pembelajaran yang dia dapat, apakah dia bisa mensosialisasikan kepada teman atau kepada keluarga di kehidupan dia sehari-hari. Nah, yang berikutnya dapat dilakukan secara langsung ketika siswa melakukan kegiatan atau latihan tertentu, Bang. Dan selanjutnya terjadinya evaluasi yang lebih nyata dan sesuai dengan kemampuan fisik, kognitif, dan efektif daripada peserta didik untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran yang akan dia dipelajarinya, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bang Jeki. Sedikit tadi saya ingin menambahkan juga yang disampaikan oleh Bang Jeki ini termasuk terkait dengan sosialisasi. Ini kita seringkali menghadapi peserta didik mengingkari ketika misalnya seperti ini. Tamatlah dia contohnya dari SD. Kita tanya, kau dari SD mana? Dari SD ini, Pak. Kira-kira waktu SD kalian pernah nggak belajar tentang pinjas ini? Kemungkinan besar peserta didik itu akan menjawab tidak. Karena apa? Tidak, karena mereka tidak memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi ini adalah suatu kendala atau suatu masalah yang sering kita hadapi. Jadi kita abang dan kakak semua
terkait dengan yang disampaikan oleh Bang Jeki tadi itu termasuk sosialisasi terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat, itu selaku guru PJOK kita juga harus mampu memberikan materi itu sebaik mungkin, sehingga ketika peserta didik ditanya oleh orang tuanya ataupun ditanya oleh masyarakat lain, peserta didik itu dapat memberikan jawaban yang mungkin bisalah dibuat mengerti sedikit lah tentang materi yang kita sampaikan. Jangan-jangan ketika orang tuanya menanya, kalian tadi belajar? Enggak, Pak. Padahal belajar, tapi karena dia tidak mengerti dan tidak memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga peserta didik ini menjawab tidak belajar, padahal belajar. Atau bisa saja peserta didiknya itu ketika sudah tingkat SMP, ditanya gurunya waktu di SMP, kami tidak pernah Pak belajar PJO Penjas Pak. Jadi kalau masuk Penjas ngapain? Cuma gitu-gitu aja Pak, lari-lari. Nah, jadi itu adalah suatu masalah juga abang dan kakak. Gimana lah nantinya anak-anak kita ini tamat dari sekolah kita itu dapat mencerminkan kita, seperti itu Bang. Jadi jangan nanti setelah tamat dari situ kita dipermalukan. Karena apa? Karena itu tadi. Nah, jadi saya yakin juga dan percaya apalah materinya yang diberikan di SD dapat abang dan kakak terapkan dengan baik, dan yang tingkat SMP juga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik juga untuk anak didik kita. Nah, terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik abang-abang dan kakak, kemarin juga ini sudah kita bahas bahwa pembelajaran itu tidak terfokus lagi kepada guru, tetapi kita sebagai guru harus dapat memberikan keaktifan gerak atau memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada peserta didik untuk melaksanakan aktivitas. Jangan lagi peserta didik itu terlalu lama menunggu. Nah, sehingga ketika peserta didik itu terlalu lama menunggu untuk gilirannya, maka pembelajaran tidak akan efektif. Bisa saja nanti anak-anak bermain, lari-lari, pergi, entah ngapain. Nah, jadi kita sebagai guru, jangan terlalu banyak kita untuk berceramah abang dan kakak. Tetapi kita akan lebih banyak untuk mengamati atau mengobservasi terkait dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu dapat dikatakan efektif. Karena apa? Seperti juga halnya tadi, kita harus membuat pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran kelompok. Baik itu di dalam kelas, baik itu di lapangan juga itu harus kita terapkan. Supaya peserta didik itu tidak terlalu lama menunggu untuk melakukan gerakan yang mau kita berikan. Jadi walaupun nanti mungkin ini susah kita lakukan, karena apa? Karena mungkin faktor sarana dan prasarana tidak mendukung, tidak memadai, tapi saya yakin dan percaya untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, janganlah itu sebagai penghalang untuk kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu tidak menjadi efektif atau efisien. Nah, terkait di situ abang dan kakak, saya ingin membuat sebuah gambaran kepada kita tentang Menara Pisa. Abang-abang pernahkah melihat Menara Pisa? Pernah Bang. Pernah Bang. Pizzanya Bang. Abang dan kakak, menurut Bang Frans lah dulu, apalah yang bisa abang gambarkan tentang Menara Pisa ini Bang? Dan coba abang kaitkan dengan pembelajaran PJOK. Pizzanya Bang. Menara Pisa yang di Italia Bang. Bukan pizza. Pizza. Anggota jalan nih Bang Transun. Oke, silakan Bang. Menara Pizza. Oke Bang. Terkait Menara Pisa. Di Italia itu Bang kan? Menara Pisa itu enggak Bang? Ya Bang ya. Dengan materi PJOK, saya rasa Bang, yang pertama itu keseimbangan dan stabilitas lah Bang, itu yang saya rasa Bang, di mana Menara Pisa itu terkenal dengan kemiringannya Bang, tetapi tetap berdiri kokoh, dan berkat penyusunannya dia ada mampu berdiri dalam keseimbangan. Dan dalam PJOK-nya Bang, kita kaitkan contohnya Bang, keseimbangan materi PJOK, di mana keseimbangan di sini kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak jatuh baik dalam keadaan diam ataupun bergerak, seperti itu Bang. Selanjutnya Bang,
Untuk yang kedua itu menara visa itu bisa kita buat prinsip dasar dalam olahraga, di mana menara visa tetap berdiri karena pusat gravitasi lah bang. Saya rasa bang tetap memperhitungkan apa itu bang, tumpuan. Kalau di dalam PJOK itu tumpuan sangat penting dalam keseimbangan tubuh saat bergerak atau berolahraga. Aplikasinya dalam pembelajaran kita bisa mengajarkan siswa kita memanfaatkan pusat gravitasi mereka untuk meningkat keseimbangan dan stabilitas pada saat bergerak bang. Yang terakhir itu saya rasa bang, karena kemiringannya bang, dalam pembelajaran PJOK lah bang, nilai kerjasama dan perbaikan lah bang, di mana menara PISA ini tidak roboh karena berbagai rintangan lah bang, contohnya gempa bumi atau perbaikan melibatkan banyak apa itu bang. Sekian dan terima kasih bang. Oke, terima kasih untuk Pak Frans. Baik, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kenapa saya menyampaikan tadi tentang menara visa? Itu adalah suatu menara yang termasuk di dalam keajaiban dunia. Walaupun menara ini miring, tetapi dia tetap berdiri kokoh. Walaupun diterpa angin, badai, bahkan gempa seperti yang disampaikan oleh Bang Frans. Demikian juga kita halnya Bang, di dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik, kita tidak terlepas yang dari namanya cobaan dan rintangan. Tetapi ketika pondasi kita kuat seperti menara tadi, maka apapun masalah-masalah yang kita hadapi di dalam pelaksanaan pembelajaran kita di sekolah abang-abang dan kakak-kakak semua, saya yakin dan percaya kita akan sanggup karena kita mampu. Oleh karena itu, jadilah guru PJK yang hebat, jadilah menjadi guru PJK yang diidamkan oleh setiap peserta didik, sehingga pembelajaran ke depannya itu dapat lebih baik dan lebih efisien lagi. Saya rasa itulah yang dapat saya berikan di pembelajaran kita di sore hari ini abang-abang dan kakak-kakak semua. Dan untuk itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dari refleksi aksi nyata yang sudah abang dan kakak lakukan itu dapat bermanfaat untuk pengembangan dan kemampuan abang dan kakak semuanya, sehingga kedepannya pembelajaran PJK yang akan kita terapkan dan kita lakukan ini selalu dinantikan oleh peserta didik. Itulah pembelajaran kita di sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk menutup kegiatan kita, karena tadi di awal sudah kita awali dengan doa, untuk itu marilah kita juga akhiri dengan doa. Untuk itu kami minta kesediaan dari Bang Jeki untuk membawa kita di dalam doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Untuk itu silakan Bang Jeki. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa, di mana doa saya bawakan dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas penyertaan-Mu kami dapat melaksanakan kegiatan kami pada sore hari ini. Bapa di surga, apapun yang menjadi kegiatan kami ini, hanya Engkau yang ikut campur tangan atas kehendak Bapa, agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami ini dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Bang Jeki yang telah membawa kita di dalam doa. Dan sedikit abang dan kakak semua, saya pesankan kembali bagi abang-abang dan kakak-kakak yang tidak mengerjakan tugas, karena pertemuan kita sudah memasuki babak-babak final abang dan kakak. Saya minta nanti tugas-tugas yang ada di LMS supaya segera dikerjakan, supaya nanti apa yang kita harapkan dan kita inginkan dari kegiatan kita ini, semua abang dan kakak-kakak bisa lulus. Untuk itu, kepada abang dan kakak-kakak semua, silakan open kamera supaya kita berfoto bersama sebelum rekaman ini saya tutup. Oke Bang, ambil posisi masing-masing. Siap. 1, 2, 3, go. Oke, gaya bebasnya Bang. Siap. 1, 2, 3, go. Oke, terima kasih abang-abang dan kakak. Maka Tangan Bang Indra. Akhiri dulu rekaman kita di pertemuan kita pada sore hari ini. Bang. Halo Bang.
Hei, aduh. Ya Bang. Rekaman Mas, sudah. Rekaman.